Ada juga model game teori itu menggunakan aksi min, ya, menggunakan strategi. Ini strategi penyelesaian game teori menggunakan aksi min, ya. Apa itu maksi min? Maksi min itu sebetulnya sebuah uh, orientasi penyelesaian hasil, ya. Dia agak sedikit berbeda dengan model yang lain di game teori itu, misalnya tadi pakai H, L gitu ya, sama H, L, ya. Nah, di sini ingat masih ada nilai, ya. Katakanlah tulis acak aja dulu, misalnya ini 4, 3, kemudian lo dan lo 5, 10, kan gitu. Ya. Oke. Ya, bisa lah. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan maksimin, ya. Kalau model game teori kemarin yang kita bahas itu uh, Nash equilibrium bisa diperoleh kalau kita menggunakan strategi dominan, ya. Prisoner dilemma juga acuannya kita menganalisa strategi dominan dulu, ya. Nah, sekarang kalau perusahaan itu ternyata menggunakan strategi maksimin. Strategi maksimin itu biasanya digunakan ketika masing-masing perusahaan itu dia dia merasa tidak apa tidak yakin, ya, sebetulnya awal mulanya adalah dia tidak yakin dengan strategi yang akan dia pilih, ya. Bisa saja strategi yang saya pilih itu malah menjadikan saya lebih buruk. Kenapa? Karena nanti pihak lain kan akan punya strategi tersendiri, ya, punya strategi tersendiri. Misal nih, saya A, terus ada pesaing saya B, saya pilih apa nih? Saya pilih H. Ketika saya pilih H, B nanti kan mungkin kan, saya nggak tahu di pasar besok ketika saya datang ke pasar saya mau jualan, saya nggak tahu B itu bakal pakai H atau L, gitu kan. Begitu juga kalau saya pakai L, saya nggak tahu pakai pakai B pakai H atau L. Nah, situasi yang sama juga akan di akan dialami oleh B, gitu ya. Nah, ketika saya mempunyai kondisi seperti itu, ya, confused, bingung, atau merasa tidak yakin dengan strategi saya, ya biasanya, ya ini, pasti ada asal mulanya kenapa saya memutuskan satu strategi, ya. Dalam model maksimin itu biasanya memang diasumsikan perusahaan tidak punya strategi dominan, ya. Kalau tadi dia punya strategi dominan, ya gunakanlah strategi dominan itu, ya. Itu ya, di modelnya biasanya tidak ada strategi dominan. Jadi dia punyanya adalah probability gitu, peluang. Nah, kalau dia punya kondisi memikirkan peluang, maka yang dia pikirkan adalah peluang itu harusnya adalah peluang peluang dia mengalami kerugian, itu yang diantisipasi, ya, yang paling diantisipasi. Karena biasanya kalau pedagang itu kalau dia rugi, pengennya kan ruginya apa nggak banyak-banyak, ya, pengennya untung, gitu ya, pengennya untung. Tapi kalau 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 untung sih dapat berapapun mungkin disukain, ya. Nah, ini rugi. Mereka biasanya kadang di model model apa namanya maksimin itu sebetulnya di model aslinya ada salah satu yang minus, ya, nilainya minus, ya. Nah, tapi saya pakai yang ini aja dulu, angka ini sekedar angka dulu, ya. Oke, nah kalau dia pakai strategi maksimin, ya, dia pakai strategi maksimin, maka caranya agak berbeda nih, cara analisanya dengan kalau kita menganalisa yang Nash equilibrium. Kalau Nash kemarin saya ajarkan kan karena A di kiri, maka bandingannya atas bawah, ya, gitu ya.
Kalau di atas, maka kanan kiri. Nah, kalau dia pakai strategi maksimin, maka angkanya tetap angka-angka yang milik A yang kita bandingkan, ya. Tapi angkanya sekarang adalah angka A di mana kiri ya. Kalau maksimin, maka kita bandingkan kanan kiri. Ya, ini maksimin ya, agak beda. Kanan kiri. Nah, yang dipilih mana yang dari kanan kiri ini? Yang dipilih adalah kita gunakan dulu kata-kata di belakang ya, kata-kata yang dari istilah maksimin ini, kata-kata di belakang min. Jadi minimum dari masing-masing strategi A ini minimumnya berapa? Gitu ya. Misalnya A pakai H, kalau dia pakai H, kalau B pakai H, ya 3, 2. Nah, minimumnya berapa? Minimumnya 2. Nah, berarti kita tandain 2. Ya, anggaplah tandanya saya kasih apa nih? Ya garis saja dulu lah ya. Apa sama dengan kemarin, tapi ini sekarang modelnya maksimum ya. Minimumnya 2. Nah, begitu juga dengan yang L. Kalau A pakai L, maka minimum dari 4 dan 5. Mana? 4. Ya kan gitu. Ya. Angka 4 dan 2 ini akan dia bandingkan. Tadi kan 4, 2 sudah kita pakai yang min. Nah, sekarang tinggal kasih dia 2 angka, 4, 2. 4, 2 inilah Anda pakai max-nya sekarang. Mana lebih tinggi dari antara 2 dan 4 ini? Ternyata 4 ya. Nah, artinya keputusan akhir A kemungkinan kalau dia pakai strategi maksimin adalah dia akan low gitu ya. Gitu ya, itu kalau maksimin. Jadi sedikit berbeda memang. Begitu juga dengan B nanti ya. Kalau dia tidak punya strategi dominan. Ya. Jadi sebetulnya maksud dari konsep ini adalah saya ingin mencari potensi terbaik bagi saya gitu ya dari model maksimin ini ya. Potensi atau kondisi terbaik bagi saya ketika saya tidak pasti dengan strategi yang akan dipilih gitu ya oleh pihak lain. Sekarang akhirnya saya memutuskan L. Kenapa L jadi terbaik? Karena kalaupun apa namanya saya rugi dapat kondisi yang lebih jelek gitu ya, jeleknya itu nggak kebangetan gitu ya, masih ruginya di 4 gitu ya, nggak sampai ruginya 2 kira-kira gitu ya, atau ini profitnya gitu ya, kalau ini kan karena positif ya, sekali lagi karena ini positif ya, profit 4 masih masih lumayan lah dibanding profitnya jatuh ke 2 gitu ya, itu ya kalau maksimal. Begitu juga dengan B kan di atas, berarti atas bawahnya lah tadi ya. Jadi caranya kalau maksimin, caranya adalah minnya dulu Anda cari ya, 9 dengan 3, mana minnya 3 kan gitu ya. Terus 2 dengan 10, mana nih? 2 ya. Ya. Seperti itu. Ya. Terus maksimal dari yang 2 angka ini mana yang dipilih? L. H ya. Kan L. Gitu ya. Jadi kalau kita analisis dengan next mungkin agak berbeda kan gitu ya. Tapi dengan maksimin dia ada 2 keseimbangan. Tapi walaupun 2 keseimbangan, sepertinya hanya satu keputusan yang akan terjadi ya, karena di sini sudah jelas inilah yang terbaik ya dengan strategi maksimin ya, seperti itu ya. Jadi ini sedikit berbeda memang dengan model yang menggunakan dominan strategi ya, kemudian dengan dominan strategi itu menghasilkan equilibrium ya. Ya, ada perbedaannya memang. Tapi sekali lagi, kalau Anda menggunakan maksimin, apakah ini penyelesaian? Ya, penyelesaian yang seimbang ya. Ya itu keputusannya karena strategi yang digunakan menggunakan maksimin ya. Maksimin itu artinya maksimisasi dari kemungkinan mendapatkan hasil terjelek gitu ya. Itu maknanya sebetulnya ya. Min itu
awalnya diambil dari worst case ya, worst condition.